Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Medi Girvina, NIM 18 10 20 10 09. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan produk dan melakukan diversifikasi usaha. Yang pertama, ada pengertian pengembangan produk. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lynn Keller, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Kemudian ada menurut Henry Shimamura, pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversifikasikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk adalah strategi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memasarkan produk baru dengan cara memodifikasi produk yang lama. Selanjutnya ada tujuan pengembangan produk. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor. Di sini dengan cara menawarkan produk yang lebih baru daripada produk yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan cara menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk atau merevisi produk yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tahap pengembangan produk. Dalam program pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan ini, pada dasarnya tujuannya adalah mencapai sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk mencapai hal itu, perusahaan harus mengikuti langkah-langkah dari pengembangan produk ini secara sistematis. Ada 8 tahap proses dalam mengembangkan produk. Yang pertama yaitu lahirnya gagasan, yang kedua penyaringan ide, yang ketiga pengembangan ide dan pengujian konsep, yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran, yang kelima analisis bisnis, yang keenam pengembangan produk, yang ketujuh pengujian pasar, dan yang kedelapan komersialisasi. Tahap yang pertama dalam pengembangan produk yaitu lahirnya gagasan atau ide generation. Dalam tahap ini, proses penciptaan ide akan menghasilkan banyak sekali ide produk baru. Namun, tidak semua ide tersebut dapat dilanjutkan ke dalam proses selanjutnya. Akan ada banyak sekali ide berguguran setelah melewati berbagai persyaratan akan kelayakan sebuah ide produk. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan ide atau ide screening. Dalam tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mengurangi biaya, untuk meminimalkan resiko gagal produk, dan untuk memilih hanya ide produk yang benar-benar bagus dan bisa dikerjakan oleh perusahaan saja yang akan diproses lebih lanjut. Dalam proses screening ini, perusahaan tentu saja harus menggunakan atau memiliki mekanisme khusus untuk setiap tujuan produk, di mana mekanisme ini didasarkan pada beberapa hal seperti tujuan penciptaan produk, proses yang dibutuhkan versus sumber daya perusahaan, bagaimana dengan regulasi yang ada seperti pemerintah, lingkungan, kemudian tingkat keuntungan, dan ketersediaan bahan baku. Tahap selanjutnya yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Pengembangan konsep ini harus dibuat dalam beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan pasar. Contohnya saja pengembangan produk baru untuk pabrik mobil. Pabrik mobil memiliki ide untuk membuat mobil listrik dengan daya penggerak utamanya. Ide ini diterima setelah melewati tahap screening. Nah, kemudian setelah melihat pasar, apa yang diinginkan oleh pasar, produk tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa jenis, tipe, atau model kendaraan dengan tujuan mendapatkan produk dengan daya tarik pasar yang paling tinggi. Kemudian, pengujian konsep. Dalam konsep produk baru yang sudah dirumuskan seperti yang saya contohkan tadi, harus diuji lagi dengan target konsumen yang disasar dalam skala kecil. Konsep tersebut bisa disajikan dalam berbagai bentuk, tetapi seperti yang saya contohkan
produk mobil listrik seperti tadi itu bisa disajikan dalam bentuk prototype atau setidaknya simbolis seperti video animasi. Setelah memaparkan konsep tersebut kepada kelompok konsumen sasaran, berikutnya adalah akan diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan untuk mengetahui daya tarik dari konsumen. Yang keempat, yaitu pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. Setelah konsep produk baru sudah ditemukan dan sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang dikembangkan dimulai dari strategi awal, yaitu peluncuran produk ke pasar, hingga produk bisa diterima di pasar dan mulai memperlihatkan perkembangannya. Tahap selanjutnya yaitu analisis bisnis atau business analysis. Setelah memutuskan konsep produk dan strategi pemasaran, tahap selanjutnya adalah proses evaluasi seberapa tinggi daya tarik bisnis atau produk yang telah ditetapkan tersebut. Dalam tahap analisis bisnis ini yang dilakukan yaitu peninjauan atau proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk produk tersebut untuk mengetahui apakah semua faktor ini bisa memenuhi tujuan perusahaan. Dan jika analisis bisnis ini menunjukkan hasil positif dan sesuai dengan tujuan perusahaan, maka produk akan dipindahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk. Tahap selanjutnya yaitu pengembangan produk atau product development. Sampai dengan tahap ini, produk yang dikembangkan biasanya masih dalam bentuk konsep dalam deskripsi kata, gambar, atau video. Dan jika telah melewati tahap analisis bisnis, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan produk yang real atau produk yang sesungguhnya. Proses untuk pengembangan produk ini membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil. Itulah sebabnya dalam tahap ini, produksi hanya dalam skala terbatas. Proses mengembangkan prototipe atau konsep produk ini dapat memakan waktu yang cukup lama, bisa sekian hari, sekian minggu, bahkan sekian bulan atau tahun, tergantung jenis produk yang sedang dikembangkan. Selain itu, produk tersebut harus menjalani serangkaian tes untuk memastikan bahwa produk tersebut berfungsi dan layak sebagaimana mestinya. Proses uji produk real ini dapat dilakukan oleh internal perusahaan atau melalui pihak luar atau outsourcing. Tahap yang selanjutnya yaitu pengujian pasar atau market testing. Sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar bersamaan dengan strateginya, maka harus dilakukan uji pemasaran di pasar yang real, pasar sesungguhnya, namun dalam skala kecil. Dengan uji pemasaran ini, maka perusahaan dan pemasar akan mendapatkan gambaran dan pengalaman dengan pemasaran produk tersebut. Sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar dalam skala yang besar, yang mana akan menelan biaya yang tidak sedikit. Uji pemasaran ini memungkinkan perusahaan untuk menguji produk dan seluruh program pemasaran awal, termasuk ketepatan target market dan segmen yang dipilih, penetapan positioning, iklan dan promosi, distribusi, dan lainnya, sebelum perusahaan melakukan investasi secara maksimal atas produk tersebut. Tahap yang terakhir atau ke-8 yaitu komersialisasi. Dari hasil tes pemasaran tadi seharusnya bisa memberikan gambaran bagaimana prospek produk tersebut. Atas hasil dari tes pemasaran, manajemen perusahaan akan memutuskan apakah akan meluncurkan produk tersebut, menunda, atau bahkan membatalkannya. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong. Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk. Beberapa faktor ini perlu diperhatikan agar pengembangan produk berhasil dilakukan. Menurut William J. Stanton, faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk terdapat 6 faktor. Yang pertama yaitu pengembangan teknologi. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Dan yang ketujuh, keinginan untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan.
Yang kedua yaitu perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi kembali produk tersebut sehingga menumpuk kapasitas produk yang berlebihan. Yang kelima yaitu siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya sehingga konsumen tidak bosan dengan produk yang diproduksi perusahaan. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan memiliki keinginan untuk memperkuat posisi produk di pasarnya serta untuk memperluas pasar, maka akhirnya perusahaan melakukan pengembangan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Dalam melakukan pengembangan produk baru, tentu perusahaan akan menghadapi berbagai kendala. Nah, di sini ada beberapa strategi dalam mengembangkan produk. Menurut Philip Kotler ada 3 macam, yaitu strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan gaya, dan strategi peningkatan keistimewaan. Strategi peningkatan kualitas. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, daya tahan, kendala, kecepatan, dan rasa. Kemudian strategi peningkatan keistimewaan. Strategi ini bertujuan untuk menambah keistimewaan baru seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan tambahan, aksesoris yang memperluas keanekaragaman, keamanan, dan kenyamanan produk. Kemudian ada strategi peningkatan gaya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetis suatu produk seperti perusahaan memperkenalkan variasi warna dan tekstur serta sering merubah gaya kemasan. Selanjutnya yaitu diversifikasi bisnis. Yang pertama ada pengertian. Di sini ada menurut Ciptono. Diversifikasi bisnis adalah upaya mencari dan meningkatkan produk atau pasar baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Kemudian ada menurut Effendi, suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan menambah produk baru atau jasa maupun memperbaiki tipe, warna, model, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Kemudian ada menurut Kotler, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada dengan cara mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini. Dari ketiga definisi ini dapat disimpulkan bahwa diversifikasi adalah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan atau peningkatan penjualan. Selanjutnya yaitu tujuan diversifikasi. Tujuan diversifikasi adalah untuk internal perusahaan, yaitu mendayagunakan sumber-sumber produk, menambah volume penjualan, menjaga stabilitas dan meningkatkan kredibilitas perusahaan, serta memenangkan persaingan. Dan untuk eksternal perusahaan yaitu memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi secara umum tujuan ini tuh bagi internal atau perusahaan yaitu untuk meningkatkan laba. Kemudian bagi eksternal perusahaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, ada alasan perusahaan melakukan diversifikasi. Di sini terdapat 3 alasan. Yang pertama yaitu motif untuk meningkatkan daya saing strategis dari seluruh perusahaannya. Alasan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu diversifikasi yang berkaitan, dapat berupa ruang lingkup ekonomi dan kekuatan pasar. Kemudian diversifikasi yang tidak berkaitan yaitu dapat berupa mengefisiensikan alokasi modal internal dan restrukturisasi bisnis. Alasan yang kedua yaitu insentif dan sumber daya dengan dampak netral terhadap daya saing strategis yang berupa undang-undang
antitrust, hukum pajak, ketidakpastian arus kas masa depan, pengurangan resiko bagi perusahaan, sumber daya berwujud, dan sumber daya tidak berwujud. Motif yang ketiga yaitu motif manajerial atau pengurangan nilai yang dapat berubah mendiversifikasi resiko ketenaga kerjaan manajerial. Yang kedua yaitu meningkatkan kompensasi manajerial. Selanjutnya ada macam-macam diversifikasi dan tingkat diversifikasi. Yang pertama macam-macam diversifikasi, yaitu ada diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konsentris ini di mana produk-produknya baru diperkenalkan memiliki ikatan atau kaitan hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada, atau biasanya diversifikasi konsentris ini berkaitan dengan perusahaan yang bermerger. Contohnya aja merger 5 bank swasta di Indonesia yang terdiri dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Media, Bank Patriot, dan Bank Prima Express yang akhirnya dinamakan dengan Bank Permata. Kemudian ada juga harian Kompas yang memunculkan berbagai surat kabar, tabloid, dan majalah baru. Kemudian ada diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal ini di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang ada kaitannya dengan produk yang telah ada, tetapi dijual pada pelanggan yang sama. Contohnya yaitu pengembangan Amazon yang selama ini bergerak sebagai toko buku online. Sekarang memperluas bisnisnya pada bisnis mainan dan elektronik. Kemudian yang terakhir ada diversifikasi konglomerat. Diversifikasi ini produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Biasanya penggabungan atau akuisisi tersebut dilakukan dengan perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan semula. Contohnya ada Maspion dengan Maspion Bank, kemudian Grup Salim yang bergerak di bidang keuangan, semen, mobil, mie, tepung, dan elektronik. Selanjutnya tingkat diversifikasi. Terdapat tingkat diversifikasi rendah, moderat sampai tinggi, dan tingkat diversifikasi tinggi. Tingkat diversifikasi rendah ini biasanya 95% pendapatan datang dari bisnis tunggal, bisnis dominan antara. Kemudian 70-90% pendapatan berasal dari bisnis tunggal. Kemudian tingkat diversifikasi moderat sampai tinggi berkaitan terbatas kurang. Biasanya dari 70% pendapatan datang dari bisnis dominan dan semua bisnis berbagi produk, teknologi, dan jaringan distribusi berkaitan berhubungan. Kemudian kurang dari 70% pendapatan datang dari bisnis-bisnis dominan dan terdapat hubungan terbatas di antara bisnis-bisnis tersebut. Kemudian tingkat diversifikasi tinggi tidak berkaitan kurang, itu dari 70% pendapatan datang dari bisnis-bisnis dominan dan tidak ada hubungan di antara bisnis-bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu dimensi tingkat diversifikasi, yaitu ada tingkat diversifikasi, tipe diversifikasi, dan cara diversifikasi. Menurut data et al. 1991, penelitian mengenai pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja dapat dikategorikan menjadi 3, seperti yang saya sebutkan tadi. Tingkat diversifikasi merujuk pada keluasan atau tingkat di mana perusahaan menganeka-ragamkan dirinya ke dalam bisnis, produk, atau pasar yang berbeda. Aspek kedua yaitu tipe diversifikasi. Tipe diversifikasi ini merujuk pada keterkaitan antara bisnis atau produk yang ada di dalam portofolio bisnis perusahaan. Aspek ini berbeda dan terpisah dengan tingkat diversifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu cara diversifikasi, yaitu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penganekaragaman ke dalam pasar produk yang berbeda. Ada kelemahan diversifikasi. Strategi diversifikasi ini sebenarnya strategi yang paling kompleks implikasinya karena bagi perusahaan ini akan menjadi pengalaman baru baik dari segi pasarnya maupun dari segi produknya. Maka pada dasarnya strategi ini itu mengandung resiko bisnis yang tinggi. Jadi di sini ada kelemahan yang muncul dari strategi diversifikasi, yaitu yang pertama
Memang diversifikasi dapat meletakkan perusahaan pada jalan yang cepat untuk pertumbuhan, akan tetapi jika strategi ini gagal juga dapat melenyapkan dana atau investasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu dengan memperluas rentang produk, perusahaan dan bahkan perputaran produk meningkat, maka biaya-biayanya juga meningkat dan hal ini dapat pula berakibat menurunkan profit perusahaan. Kemudian yang ketiga, dengan memperluas ke pasar yang baru, maka bahaya yang muncul pada target pelanggan yang baru belum tentu perusahaan ketahui. Untuk itu diperlukan suatu riset sebelum melakukan diversifikasi. Yang terakhir yaitu untuk melakukan diversifikasi diperlukan orang yang benar-benar menguasai karakteristik bisnis tiap-tiap produk perusahaan agar produk yang diluncurkan nanti tidak gagal di pasar. Yang selanjutnya yaitu pembahasan terakhir ada langkah-langkah diversifikasi bisnis. Biasanya perusahaan yang melakukan diversifikasi bisnis ini karena adanya kelebihan finansial. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada memiliki dan memperbaiki atau acquiring dan restructuring. Yaitu dengan cara mengambil ahli perusahaan yang tidak sehat dan menyehatkannya. Kemudian yang kedua, perusahaan yang diambil ahli dapat dalam industri yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu penyehatan dapat dilakukan dengan cara mengganti top manajemen, menjual aset tidak produktif, memperbaiki pilar-pilar keunggulan kompetitif, dan menerapkan sistem intensif yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu mentransfer kompetensi. Strategi yang dilakukan yaitu dengan cara mentransfer dari perusahaan lama ke yang baru, kemudian perusahaan baru yang ke lama, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Contohnya yaitu Rockwell International. Kemudian yang ketiga ada menciptakan economy of scope. Biasanya ini terjadi apabila beberapa unit bisnis menggunakan sumber daya yang sama seperti saluran distribusi, iklan, R&D, dan lain-lain. Contohnya yaitu Procter & Gamble dalam produksi diaper dan paper towel dengan saluran distribusi sama, R&D-nya juga sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.